Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Cak, sampean pasti bingung dengan WB saat ini. Di belakang WB ini apa? Ini adalah New Vario. Tapi pada video ini kita nggak akan bahas itu. Sama tahu nggak? Suzuki sudah melakukan gebrakan yang mengejutkan. Sebuah generasi terbaru Suzuki GSX-S 1000 yang akan kita bedah setelah ini. Ini adalah versi 2021 yang berubah total mulai dari desain, elektronik, frame, dan semuanya, Cak. Kita akan bedah secara detail seperti apa perubahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan IWB. Mohon maaf, Cak, kalau saat ini IWB menggunakan masker karena sekarang di outdoor, sedang di dealer Honda. Ini adalah generasi terbaru, generasi yang bakal membuat sampean tercengang. Sebuah generasi yang didesain atau sebuah generasi yang benar-benar diracik oleh Suzuki untuk memantapkan posisi mereka di kelas Street Fighter 1000cc yang sejauh ini memang terkesan Suzuki nggak gerak. Jadi sampean tahu kan bahwa Suzuki memiliki Street Fighter GSX-S 1000 yang secara desain mungkin ya banyak mengatakan elegan, terlalu mature, terlalu kurang agresif lah, pokoknya kurang agresif. Kalau IWB sendiri sih mengatakan oke, tapi kan banyak juga yang berharap bahwa Suzuki melakukan gebrakannya lebih greget gitu, Cak. Dan dilalah, Cak, di tahun 2021 ini baru kemarin, Kang Mas, bener-bener fresh, Suzuki meluncurkan generasi terbaru New GSX-S 1000 yang kita lihat sebagai sebuah gebrakan frontal, Cak. Jadi frontal, lek boso nih, Cak. Desainnya itu termasuk ya sangar lah untuk ukuran Suzuki, karena kita tahu bahwa Suzuki selama ini kan memiliki filosofi yang agak egois yang tidak mau mengikuti pasar. Dan ternyata di dalam revisi saat ini facelift, all facelift, semuanya di facelift, mulai dari desainnya, elektroniknya, engine-nya itu berubah total. Oke, kita akan bedah pelan-pelan satu persatu mengenai generasi terbaru ini seperti apa, Cak. Jadi sebagai informasi buat sampean semuanya, ini adalah new generation. Suzuki mengatakan bahwa mereka ingin meracik yang benar-benar meracik desain yang benar-benar berbeda. Mereka ingin membangkitkan sebuah motor yang agresif, motor yang sporty, motor yang akan memberikan representatif bahwa ini loh Suzuki. Dan kita tahu bahwa selama ini Suzuki mengandalkan sebuah desain yang banyak rounded ya, jadi membulat, Cak, kurang edgy lah bosoni. Tapi ternyata pada generasi ini saya akan melihat bahwa semuanya berubah, Cak, mulai dari depan, samping, kemudian belakang, bahkan dari dapur pacu juga demikian. Sebagai informasi, Cak, kita akan pelan-pelan membahas dari depan dulu. Yang pertama, Kang Mas, Suzuki mereka meracik bagian headlamp dirubah, Cak, yang ditumpuk vertikal. Jadi bentuknya, Kang Mas, kalau saya melihat dari depan itu, dari bawah itu vertikal ke atas. Jadi LCD-nya itu tumpuk dua, dan di atasnya ada semacam DRL. Jadi kalau kita lihat memang sekilas gila, garang banget, Kang Mas, beda banget dari sebelumnya yang ya lampunya ya kayak terlalu reguler atau biasa lah. Tapi untuk yang generasi yang sekarang ini benar-benar berubah. Bahkan bagian casing-casingnya, bagian kiri kanannya mereka juga merombak. Jadi ada semacam layer-layer yang memberikan feel ini adalah sebuah generasi terbaru yang memang sangar gitu, Cak. Dan IWB suka, satu poin yang disukai adalah dari posisi headlampnya. Headlampnya kalau sama lihat dari samping, ini nunduk, Cak. Jadi deprok bosone, nggak dangak. Nah, sama tahu kan ada yang revisi atau facelift yang bikin malah feel-nya dari samping malah dangak. Nah, kalau Suzuki yang saat ini dikatakan berhasil. Bahkan kita harus katakan bahwa feel pertama kali seperti melihat KTM Duke series ya, jadi sangar, Cak. Jadi kalau kita lihat itu dari samping ya, sama saya lihat di gambar ini dari samping itu lampunya pipih, dan ini yang memberikan feel sekali lagi galak. Apalagi posisi headlampnya itu agak ke bawah, Kang Mas. Jadi kalau saya perhatikan, monggo saya melihat di gambar ini,
Dari tangki punuknya hingga lampunya itu posisinya tangki agak ke atas, sementara untuk lampunya agak ke bawah. Inilah yang memberikan sekali lagi feel-nya jadi lebih agresif. Tidak hanya bagian headlamp, Suzuki juga sekali lagi meracik bagian fendernya, termasuk serutnya. Menurut informasi dari Suzuki secara official, mereka mengatakan untuk meracik serut ini mereka harus melakukan namanya kalkulasi aerodinamika. Makanya kalau kalian perhatikan di bagian serutnya ada semacam kayak winglet. Jadi kalau kalian perhatikan itu ada winglet dan mereka katakan terinspirasi dari MotoGP mesin. Gila, kiri kentir banget, Cak. Ditarik ke bawah dan terlihat bahwa Suzuki sekali lagi mengedepankan feel edgy, sharp, tajam, dan tidak hanya serut, sekali lagi bagian tangkinya pun mereka dirubah oleh Suzuki. Tangkinya direvisi dari sebelumnya yang agak membelos, sekarang ada tekukan-tekukan. Bahkan kalau kalian perhatikan bagian set casing sama, Cak. Set casing juga berubah. Kemudian juga di bagian belakangnya, bagian belakang direvisi total. Walaupun jujur, Cak, kalau kita lihat secara feel-nya, ya untuk stop lamp-nya masih kurang agresif lah kalau kita komparasi dengan headlamp yang sudah benar-benar galak banget. Seharusnya mungkin stop lamp-nya ya, seharusnya stop lamp-nya bisa lebih tipis, lebih sipit gitulah. Tapi ya tidak ada desain yang sempurna dan tetap kita katakan bahwa generasi terbaru ini ganteng lah, kita katakan demikian. Kaki-kakinya masih menggunakan ban sport mat Dunlop ya. Jadi sport mat ini masih dikatakan sebagai sebuah ban yang cukup lah buat Suzuki SX1000. Sama lihat saja bagian speedometernya. Speedometer berubah, Kang Mas. Speedometer sekarang sudah negatif LCD dan terinspirasi sekali lagi dari GSX-R 1000. Jadi tidak seperti sebelumnya. Untuk yang speedometer sekarang ini sudah lebih cakep, kata kasarannya demikian, lebih mewah. Suzuki juga sudah membekali sekali lagi kontrol-kontrol yang lebih maju. Karena kenapa? Untuk yang generasi terbaru, Suzuki memberikan elektronik yang lebih canggih. Elektroniknya itu terbagi dari, sama saya perhatikan di sini, jadi sudah ada traction control, kemudian juga sudah ada quick shifter, kemudian juga sudah ada assist sleeper clutch. Traction control ada 5 level, Cak. Kemudian juga ada riding mode, dan juga untuk generasi terbaru sudah menggunakan throttle by wire, jadi tidak menggunakan seling, Cak. Namanya gas sudah nggak main seling-selingan, Cak. Jadi untuk memberikan informasi yang jelas buat sampean semuanya, itu sudah racik buat sampean sebuah video berikut ini. Mesin yang diklaim sudah memenuhi standar Euro 5 dengan tetap mempertahankan kubikasi di angka 1000 cc, tapi sebenarnya secara kubikasi adalah 999 cc. Pada generasi terbaru ini, power sudah tembus di angka 152 horsepower pada putaran 11.000 rpm dengan torsi di angka 106 Nm pada putaran 9.250 rpm. Dari data yang di-share oleh Suzuki bisa kita lihat, ternyata walaupun motor ini lebih berat dibandingkan dengan sebelumnya, namun respon akselerasinya sangat mencengangkan. Suzuki New GSX-S 1000 hanya membutuhkan waktu 6,65 detik untuk melesat dari 0 hingga 200 meter, serta 10,15 detik untuk melesat dari diam ke 400 meter. Dipastikan mesin mengalami perubahan untuk mengejar emisi gas buang serta respon RPM termasuk standar emisi gas buang Euro 5. Untuk melakukan hal tersebut, Suzuki merombak bagian crankshaft, kemudian juga bagian intake juga dirubah termasuk box filter. Kemudian yang kedua adalah frame. Tetap mengandalkan model material aluminium twin spar, namun ada sedikit perubahan. Frame terbaru ini akan memberikan handling maksimal pada generasi Street Fighter 2021. Kemudian untuk meningkatkan ergonomi riding yang lebih nyaman dan dinamis, Suzuki merevisi posisi stang, di mana untuk generasi 2021 posisi stang juga bisa dirubah sekarang lebih dekat 20 mm dari pengendara. Begitu juga dengan lebar stang yang direvisi menjadi lebih baplang. Saat ini lebarnya lebih lebar 23 mm dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi kalau sampai nongkrong di motor ini, feel Street Fighter bakal lebih terasa. Tidak hanya itu, Cak, dengan hadirnya catalytic converter, maka bobot meningkat menjadi 5 kg lebih berat. Artinya sekarang berat dari Suzuki SX-S 1000 2021 mencapai 214 kg dari sebelumnya 209 kg. Kemudian untuk tangki bahan bakar, karena Suzuki ingin motor ini bisa dibuat akomodasi touring jarak jauh tanpa sering mampir ke pom bensin, maka Suzuki meningkatkan kapasitas tangki bahan bakar menjadi 19 liter. Tidak hanya itu, kalau saya perhatikan memang ada beberapa poin yang sekilas masih sama, seperti velg palang 6 masih dipertahankan, termasuk penggunaan ban Dunlop Sport Max seperti generasi sebelumnya. Sisi positif, mereka mempertahankan generasi atau komponen sebelumnya, perangkat rem Brembo monoblok, dan ini juga tetap dipertahankan oleh pihak Suzuki, termasuk piston yang dikombinasikan dengan floating disc berdiameter 310 mm ABS. Pada GSX-S 1000 terbaru ini, Suzuki mencangkokkan sistem elektronik yang disebut sebagai Suzuki Intelligent Driving System atau SIRS. Sistem ini juga sudah digunakan pada Suzuki Hayabusa terbaru.
dan sekarang diturunkan oleh Suzuki pada GSX-S 1000 2021. Untuk Suzuki Intelligent Ride System ini ada 4 fitur berguna yang diberikan oleh Suzuki. Yang pertama adalah Ride by Wire. Sama sudah tahu lah semuanya ini kan, Ride by Wire itu adalah bukan gas yang tidak lagi mengandalkan tali seling, tapi sudah dikontrol secara elektronik dengan digital. Yang kedua adalah Suzuki Drive Mode Selector. Artinya ini adalah riding mode ya. Ada 3 riding mode yang ditawarkan oleh Suzuki, ini Rain, Standard, dan juga Sport. Untuk berkendara santai, untuk berkendara yang licin sama bisa menggunakan riding mode Rain, atau berkendara santai dalam arti di kota sama bisa menggunakan Standard, dan yang paling powerful adalah yang Sport. Kemudian yang ketiga adalah hadirnya Quick Shifter ya. Jadi untuk generasi terbaru ini Suzuki sudah menjejali fitur Quick Shifter up and down atau auto blibber. Ini adalah kelebihan, termasuk hadirnya juga assist and slipper clutch, sehingga memberikan rasa atau feel tidak ada skidding atau slip ketika sampai downshift secara ekstrim, dan ini diberikan oleh Suzuki pada generasi terbaru. Kemudian yang keempat adalah Suzuki Traction Control System. Ini merupakan fitur yang cukup berguna karena dengan motor buas dibutuhkan traksi kontrol yang mumpuni, dan untuk traksi kontrol ini ada 5 level yang diberikan oleh Suzuki untuk sampean semuanya. Dan tentunya yang terakhir adalah Suzuki Easy Start, di mana sampean memudahkan untuk menyetar motor tanpa perlu mencet terlalu lama pada knob starter. Dan yang terakhir adalah Suzuki Low RPM Assistant. Ini berguna kalau sampean sedang berkendara di kondisi yang macet, secara elektronik semuanya akan dikontrol sehingga motor tidak terlalu buas. Jadi inilah kelebihan elektronik yang diberikan oleh Suzuki sekilas pada New GSX-S 1000 2021. I've been watching you with dark eyes every night, counting up your sins. I keep a list and checking it twice. I know where you've been, I smell the sin, and you're looking nice. You can't bury me. You don't never know. I'm still broken in the gutter. It's just me on my side, but I leave you with the shudder. You don't wanna know. I got goals you don't wanna grow. Trying to forget, I'm in your head, shatter up your spine. Try not to choke, a funny joke when you say you're mine. Lost your control, think you're alone, I'm still in your mind. Nah, Kang Mas sudah jelaskan informasi buat sama semuanya generasi terbaru dari Suzuki GSX-S 1000. Kita berharap semoga Suzuki menggunakan basi desain untuk mungkin facelift untuk New GSX-S 150 ke depan mungkin ya, kita berharap demikian karena kita tahu dan paham betul Cak, Suzuki ini untuk mogenya memang keren-keren. Semua baiknya kurang di-improve lah. Jadi kita berharap sih demikian. Dan inilah generasi terbaru yang rencananya akan mulai didistribusikan per bulan Juni 2021. Generasi terbaru yang diharapkan mengangkat nama Suzuki di kelas Street Fighter 1000cc. Dan juga Cak, informasinya di luar negeri kemungkinan besar akan dijual di angka 10.999 euro. Artinya kalau kita konversi ke rupiah ya jatuhnya sekitar 192 jutaan kayaknya Cak ya. Jadi itu sekian informasi buat sampean semuanya Kang Mas ya. Cokotnya dari IWB, semoga saja memberikan gambaran buat sampean semuanya bagaimana perkembangan motor-motor di luar negeri yang seharusnya memang sama diikuti terus ya. Jadi ngono Kang Mas, kelas informasi IWB, dan kalau sampean suka video ini sama like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean selalu mengatur kalian di paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cisgandos.